pasal 12 besar itu kan memaksa ya. Kalau bisa kan hukumannya seumur hidup gitu. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri diperiksa Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo hari ini. Ini saudara adalah foto saat pemeriksaan Firly di Bareskrim Polri hari ini. Pemeriksaan adalah yang pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 22 November. Kedatangan Firly Bahuri di gedung Bareskrim Polri tidak terlihat awak media yang sudah menunggu. Firly diduga masuk sejak pagi tanpa lewat akses utama gedung. Sebelumnya Firly dijerat dugaan tindak pidana pemberantasan korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Ketua Nonaktif KPK diduga melakukan pemerasan terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian kurun waktu 2020 hingga 2023. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Dan yang disampaikan oleh Wadir Tipikor Bareskrim Polri, Saudara Kombes Arief Adiarsa, mengatakan saudara Firly Bahuri dan penasihat hukum tiba pada pukul 8:30 menit. Pemeriksaan oleh penyidik terhadap yang bersangkutan telah dimulai sejak pukul 9 WIB di lantai 6 di Tipikor. Ketua KPK Nonaktif Firly Bahuri memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Hari ini merupakan pemeriksaan perdana bagi Firly Bahuri setelah ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, akankah polisi menahan Firly usai pemeriksaan? Dan apakah Firly bisa dijerat dengan sanksi pidana seumur hidup? Sudah ada mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar bersama kita sore hari ini. Pak Saud, selamat sore. Pak Fikar, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Oke, sebelum kita ke substansi pemeriksaan Firly hari ini, saya mau tanya dulu, Pak Saud sudah 2 kali kan, kemarin terakhir diperiksa pada saat Firly juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya pemeriksaan kemarin itu yang beda dari sebelumnya apa sih, Pak Saud? Ya, pertama kan itu waktu itu masih belum tersangka ya, jadi masih yang umum-umum dikaitkan dengan tugas-tugas atau potensi pelanggaran yang dilakukan bersangkutan dikaitkan dengan pasal 36 dan 65. Karena waktu itu mungkin penyidik bisa saja terpengaruh dengan saya di sejumlah media kan mengatakan foto itu membuktikan bahwa ada potensi pelanggaran pasal 36 dan 65 yang nggak boleh bertemu dengan pihak berperkara dengan alasan apapun. Itu anggapan saya, tapi ya sehingga kemudian itu menjadi kajian yang menarik mungkin bagi penyidik. Tapi setelah ditetapkan tersangka, saya dari poin-poin pertanyaan itu mengarah kepada prinsip-prinsip atau nilai yang ada di KPK yang kita sebut 9 nilai. Berarti diminta pandangannya ya? Ya, jadi mungkin itu potensinya dikaitkan dengan apakah yang bersangkutan menganut nilai-nilai itu. Ya, kita sebut ada 8 atau 7 nilai yang dilanggar lah, ya, tidak jujur, nggak peduli juga, karena dia kan ya sebenarnya nggak dilaporin, kira-kira gitu, Mbak. Pak Saud, kira-kira kan hari ini diperiksa Pak Firly perdana ya, terus kemudian langsung dikonfrontir dengan pengusaha sekaligus juga ketua PBSI. Kira-kira apa yang digali oleh penyidik? Ya, kalau lihat dari pertanyaan yang diarahkan ke saya dari sekitar 8 atau 5 pertanyaan itu kan arahnya kan sebenarnya yang bersangkutan arahnya kayak LHKPN gitu. Dan which itu yang nggak dilaporkan, jadi termasuk saya nggak nyebutnya apa-apa saja. Tapi kan kita tahu di media ternyata ada apartemen, ada uang, ada yang lain-lain kan itu seharusnya dilaporkan. Jadi itu saya anggap ditanya saya, yaitu melanggar nilai-nilai yang ada di KPK, gitu, Mbak. Berarti bisa jadi ini bukan hanya ditelisik untuk dugaan pemerasannya mantan-mantan, tapi juga mungkin saja gratifikasi.
atau suap bahkan? Ya, maka saya agak menghayal jangan-jangan juga ini pencucian uang gitu. Saya bisa salah mungkin Pak Fikar nanti menganalisis. Oke, saya Iya, langsung iya. tanya ke Pak Fikar ya. Pak Fikar, kalau gitu jangan-jangan bukan hanya dugaan pemerasan nih yang lagi dibidik oleh penyidik, jangan-jangan ada juga gratifikasi atau suap? Ya, bisa jadi ke arah sana gitu. Tetapi ketika saya diperiksa tekanannya itu pada pemerasannya ini, ya tekanannya pada pasal 12E-nya itu, gitu. Di samping pasal 36, ya mestinya sih digandeng ya, karena kan sebenarnya lebih mudah pasal 36 kan tuh delik formil. Ketemu saja, nggak usah ada akibat apa-apa, itu sudah kejahatan gitu ya. Komisioner KPK ketemu orang yang berperkara atau tersangka itu sudah kejahatan. Nah, dan itu 5 tahun. Sebenarnya itu kan delik formil, artinya tidak perlu ada akibat apa-apa. Tetapi yang 12E yang pemerasan itu tekanannya pada meskipun Pak FB-nya tidak mengaku gitu ya, tidak mengakui, tapi kepolisian sudah punya banyak bukti gitu ya, terutama soal penukaran valuta asing. Ya, penukaran valuta asing oleh orang-orang sekitarnya begitu. Nah, itu yang saya kira polisi sudah sangat kuat gitu punya alat bukti itu. Nah, dan dari keterangan mereka yang di sekelilingnya itu ya jelas mengarah pada tersangka begitu, Mbak. Tapi karena pertanyaan berikutnya yang masih saya tanyakan dan cecer nih, kenapa pada saat pemeriksaan perdana ini justru dikonfrontirnya dengan pengusaha hotel besar yang juga merupakan mantan ketua PBSI? Apakah yang dibidiknya hal lain di luar dari kasus pemerasannya? Atau, dan satu lagi nanti akan dijawab oleh Bapak-Bapak, akankah Firly Bahuri akan ditahan di pemeriksaan perdana nanti? Pak Saud, Pak Fikar akan jawab, tetaplah bersama kami di Kompas Petang.